jumpa lagi dengan saya, Kak Septi dari Zagotos Motivation. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan besar harapan saya bahwa teman-teman di luar sana semua dalam kondisi baik dan sehat. Amin. Pembahasan kita kali ini adalah cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman semua selalu dapat pemberitahuan ketika saya memposting berikutnya. Oke, setuju? Silakan diklik tombolnya. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja bahwa hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya rasa kurang percaya diri. Baik saat ingin berbicara di depan banyak orang, maupun saat melihat orang lain yang memiliki berbagai macam pencapaian yang lebih dari diri kita. Seketika rasa percaya diri yang sudah kita bangun pun hilang. Dan kemudian mulai digantikan dengan perasaan minder saat ingin berpendapat, rasa malu, merasa rendah diri, selalu overthinking setiap melakukan sesuatu, terpuruk karena menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Dan masih banyak lagi dampak yang akan timbul dari hilangnya kepercayaan diri ini. Maka dari itu, kita mau belajar dari paparan ini tentang bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri. Tapi sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kepercayaan diri. Yuk, cus. Kepercayaan diri menurut Lauster tahun 2002, menurut dia percaya diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri, sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam tindakan-tindakannya, merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kepercayaan diri menurut Anthony tahun 1992. Menurut dia, kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Jadi inilah kepercayaan diri menurut Lauster dan Anthony. Lalu kepercayaan diri menurut saya sendiri apa ya? Menurut saya pribadi, kepercayaan diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sehingga tidak membutuhkan penerimaan atau penilaian orang lain. Tidak juga kompromi hanya untuk diterima, tetapi memiliki cara pandang positif tentang diri sendiri, realistis pada kenyataan hidup dan punya keyakinan penuh akan kemampuan dirinya. Dengan kata lain, menurut saya kepercayaan diri adalah penerimaan terhadap diri sendiri, keyakinan penuh akan kemampuan diri, sehingga seseorang bisa berkembang, bisa memberikan pengaruh positif untuk dirinya dan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tahu nih bagaimana caranya memiliki atau membangun kepercayaan diri supaya tidak minder dan mampu berdiri di hadapan siapapun. Mau belajar? Yuk kita belajar. Cara yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah mengenal diri sendiri. Sekali lagi, mengenal diri sendiri, kenali diri sendiri. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, poinnya yang pertama adalah kenali diri sendiri. Pembahasan tentang mengenal diri sendiri ini sudah ada dalam postingan sebelumnya. Teman-teman yang belum nonton atau belum dengar, silakan buka di postingan sebelumnya ya. Saya tidak perlu jelaskan poin ini, tetapi kalian bisa tahu dari video sebelumnya. Intinya memahami diri sendiri supaya bisa tahu kekurangan dan kelebihanmu, serta jujur pada diri sendiri untuk menerima fakta keberadaan diri sendiri. Apakah itu fakta yang baik ataupun buruk, sehingga kamu bisa mengembangkan kelebihanmu dan menjadi salah satu poin untuk meningkatkan kepercayaan dirimu. Oke? Jadi poin yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah mengenal diri sendiri. Kemudian cara yang kedua untuk mengenal diri sendiri adalah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Poin ini yang sering terjadi, yaitu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, sehingga membuat seseorang minder karena selalu membandingkan pencapaian keberhasilan orang lain yang dia temukan di sosmed. Ini harus kamu ingat, jalan hidup setiap orang berbeda.
Bahkan manusia di bumi ini memiliki keragaman. Artinya, setiap kita punya waktu masing-masing untuk mencapai sesuatu. Jadi stop, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita punya jalan kita masing-masing. Bukankah segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya? Jika teman-teman ingin membandingkan diri kalian, memang kalian butuh perbandingan diri, maka bandingkanlah dirimu dengan versi dirimu yang lalu dan yang sekarang, bukan dengan orang lain. Misalkan jika kalian dapati diri kalian yang lalu malas-malasan, maka versi diri kalian yang sekarang perbaiki itu dan jadilah lebih baik. Jadilah orang rajin, itu baru keren. Ya enggak? Ya dong. Kemudian cara yang ketiga untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah pahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti tahu bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Jadi jangan fokus pada kekuranganmu sehingga kamu lupa pada kelebihan yang kamu punya. Jadi tidak perlu minder apalagi rendah diri. Jadi beranilah. Selanjutnya, poin yang keempat untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah tanamkan dalam diri sendiri, jika orang lain bisa, maka saya juga pasti bisa. Keren nih. Jika orang lain bisa, maka saya pun bisa. Teman-teman, dulu saya juga pernah merasakan kurang percaya diri. Lebih tepatnya saya tidak berani tampil di depan banyak orang. Saya merasa gugup dan takut. Namun makin hari saya belajar mengamati setiap orang yang berani tampil. Saya mendapati bahwa tubuh mereka sama dengan saya. Lalu apa yang membuat saya tidak berani? Seharusnya jika mereka bisa, maka saya juga harus bisa. Dari situ saya belajar untuk lebih berani dan ternyata bisa. Semuanya tergantung bagaimana kita men-setting mind kita atau mengubah pola pandang kita, pola pikir kita tentang diri kita sendiri. Dan menanamkan keyakinan bahwa saya pasti bisa. Selain itu jangan pernah takut salah. Sebab tidak ada proses belajar yang langsung benar atau langsung jago. Namanya belajar, semua diawali dulu dengan kesalahan. Setelah itu baru benar. Ya, jadi tanamkan dalam diri sendiri bahwa saya pasti bisa. Berikutnya, poin yang kelima untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah perluas pergaulan dan tingkatkan pengetahuan. Perluas pergaulan dan tingkatkan pengetahuan. Bagi kalian yang saat ini merasa kurang percaya diri, jangan sungkan untuk mencari teman sebanyak mungkin. Karena teman yang baik apalagi bisa mendukung sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya dirimu. Namun tetap dalam seleksi, artinya perlu memperhatikan teman-teman yang bisa kamu jadikan teman yang tepat. Mengenai pertemanan ini akan ada pembahasan di video berikutnya tentang bagaimana berteman yang sehat. Makanya pantengin terus channel ini supaya selalu dapat notif saat saya memposting tips-tips berikutnya. Di samping itu, tingkatkan pengetahuan agar bisa membantumu masuk dalam obrolan-obrolan pergaulan. Meningkatkan pengetahuan ini bisa dengan membaca, menonton video inspiratif, dan lain-lain. Kita bisa belajar dari mana saja. Yang penting itu meningkatkan pengetahuan atau wawasan kita. Oke? Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang keenam untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah perlakukan orang lain dengan baik. Teman-teman, saya sangat percaya bahwa ketika kita bersikap baik atau memperlakukan orang lain dengan baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Untuk itu, sekalipun tips terakhir ini terlihat sederhana, namun ini bisa membantumu untuk meningkatkan rasa percaya dirimu. Dengan semakin mudah mendapatkan teman dan mendapatkan perlakuan yang baik juga dari orang-orang yang kamu perlakukan dengan baik. Jadi, bersikap baiklah dengan orang-orang yang kamu temui, siapapun dia. Perlakukan orang lain dengan baik sehingga kamu pun diperlakukan dengan baik, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan dirimu sehingga kamu bisa punya teman di mana saja. Oke? Jadi inilah ke-6 tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kalian belajar untuk menerapkan ini dalam dirimu agar kepercayaan diri kalian semakin mantap. Ingat, motivasi hanya akan jadi motivasi jika kita tidak belajar melakukannya. Karena sehebat apapun motivasi yang kita dengar, keputusan untuk bertindak dan melakukannya ada di tangan teman-teman semua. Maksudnya adalah perlu tindakan untuk melakukan poin-poin ini jika ingin mengalaminya. Oke?
Tetap semangat dan saya yakin kalian bisa. Salam sukses, sampai jumpa di sesi berikutnya. God bless you all.